Pemirsa apa kabar? Pagi ini saya David Playkok bisa kembali jumpai Anda. Kita akan ngobrol ini kalau di keadaan sekarang ini berkaitan dengan new normal, tentunya juga pergerakan harus lebih cepat lagi, kita harus beradaptasi dengan keadaan sekitar. Nah, kita mau melihat bagaimana juga perkembangan di perguruan tinggi, ya di universitas dalam hal ini pelajaran dan lain sebagainya, karena ini sangat berkaitan sekali. Di pagi ini kita akan berbicara tentang perubahan yang kita percaya bersama dengan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, dan saya sudah bersama dengan Bapak Uli Riukaho. Selamat pagi Pak Uli, apa kabar? Selamat pagi, Salam jumpa. Ya. salam Neta PG45. Oke, ini beliau ini sehari-hari harus bergelut di bidang akademik dan juga kerohanian. Ya. Baik, dan juga nanti kita akan menyapa juga Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Bapak David Selan, yang nanti akan tersambung lewat telepon. Dan juga untuk Anda pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan bisnis Katong. Ya, bisnis Katong ini tentunya juga pergerakan sekarang ini kembali lagi pengantar tadi bahwa perkembangan proses pembelajaran baik itu dari di dunia pendidikan sekarang ini kita tahu bersama bahwa semuanya melalui berbasis online, ya berbasis online. Nah, untuk pergerakan di kampus sendiri seperti apa dalam hal ini di UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, saya mau coba menyapa dulu Bapak Rektor UPG 1945. Halo, selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi, Bung David, dan Baik. juga pemirsa AVI di mana berada. Baik, Pak Rektor, sehat selalu ya. Sehat, syukur Baik, pada Tuhan. baik, Yang Maha Kuasa, kita semua dalam keadaan sehat. baik. Pak Rektor, ini berkaitan dengan pergerakan sekarang ini, masa transisi dari COVID-19 ini, kita sudah berada di masa new normal, dan kita mau melihat tentang perkembangan di UPG 1945 Nusa Tenggara Timur sekarang ini seperti apa, Pak Rektor, bisa digambarkan? Baik, terima kasih Bung David bahwa Universitas Persatuan Guru 1945 NTT kemarin, kini, dan yang akan datang, bahwa kampus Universitas Persatuan Guru 1945 NTT sesuai dengan perkembangan terkini bahwa 9 program studi yang terakreditasi B itu adalah suatu keniscayaan, dan ini peluang untuk kampus ini dapat berkompetisi bersaing dengan PTS dan PTN lainnya di Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, kembali pada untuk masa kini, sekarang ini, Ya. kita sementara siap-siap mensukseskan program dari Kemendikbud melalui LLBP wilayah 8 dan 15, di mana kampus ini mendapatkan jatah terbanyak dalam peluang masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa dapat memanfaatkan beasiswa bidik misi, di mana orang-orang yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan kartu Indonesia Pintar dan juga kartu keluarga sejahtera, itu mereka boleh menikmati memanfaatkan peluang ini. Dan syukur pada Tuhan, jumlah yang mendaftar itu mencapai lebih daripada 250. Oke, baik. Nah, untuk masa kini, yang kedua itu adalah sementara persiapan untuk 2 program studi akreditasi. Oke. Dan yang ketiga adalah persiapan akreditasi institusi. Berkaitan dengan prospek ke depan, maka sesuai dengan moto kami, Ya. change we can believing in, perubahan yang kita yakini, kita percayai,
Maka wujud daripada change we can be living in itu adalah membuka akses networking ke semua lini dengan memanfaatkan peluang sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan juga Permendikbud nomor 7 tahun 2020 terkini dan juga surat edaran Menristek Dikti nomor 2 tahun 2016 tentang pendirian perguruan tinggi dan pembukaan prodi baru dan juga di dalamnya itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 31 tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan juga Permenristek nomor 51 tahun 2018. Nah, untuk itu maka di dalam hal membuka networking ini, akses ini, kampus ini, apapun juga siap untuk mengembangkan, menangkap peluang sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kita berbuat sesuatu harus sesuai dengan aturan, bukan di luar aturan. Dan untuk itu maka kampus Universitas Persatuan Guru Sungai Nusa Tenggara Timur untuk sekarang telah ada program studi S2, yaitu program studi Bahasa Inggris. Ini sesuai dengan ROF Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Semangat untuk memanfaatkan peluang aturan ini dengan membuka akses dan peluang. Dan posisi sekarang banyak guru-guru yang berminat untuk masuk, bahkan pegawai juga senang masuk pada program studi magister. Sementara pengembangan lanjutan itu adalah pada ekonomi, program magister ekonomi, kursnya manajemen, dan juga program studi yang kedua itu adalah untuk magister itu untuk pendidikan. Sedangkan untuk S1 itu sementara kita tentunya sesuai dengan regulasi harus ada izin dulu baru kami umumkan resmi di publik. Sehingga itu tentunya strategi kami untuk masa yang akan datang. Dan untuk itu maka kampus UPG 45 tentunya akan memanfaatkan peluang yang ada dengan membuka program studi unggulan-unggulan yang sedang tren dan juga menjadi kebutuhan. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa program studi yang sudah tidak dianggap tidak layak lagi atau tidak memberikan dampak pada perkembangan itu tentunya akan ditutup. Sedangkan pemerintah juga membuka peluang untuk program studi baru unggulan yang sementara dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu maka sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang PSKDU, program studi di luar kampus utama. Secara aturan UPG 45 telah memenuhi syarat. Itu pasal 1 angka 8. Tentunya ini kami akan membuka akses yang peluang yang kedua, yaitu program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang berikut tentang PJJ, sebagaimana disebutkan tadi, pembelajaran jarak jauh, maka menghadapi pandemi COVID ini, kita dengan berbagai media telah melakukan strategi itu. Kami telah melakukan kegiatan virtual melalui Google Go dan juga Zoom dan juga
model lain lagi dalam proses pembelajaran, Google Classroom dan seterusnya. Dan ini kita sementara pelajari aturan sehingga kita bisa menggunakan atau memanfaatkan peluang PSKDU itu, program studi di luar kampus utama. Syaratnya harus lebih atau lewat dari batas kabupaten. Jadi contoh, Kabupaten Kupang kita juga bisa PJJ di TTS. Bisa di Malaka karena lewat 2 kabupaten. Yang dimaksud dengan PSKDU itu demikian. Nah, yang berikut adalah tentang upaya mempertahankan atau mewujudkan program Change We Can Believing In itu adalah lewat core service. Yang dimaksudkan dengan core service ini adalah upaya pemberian pelayanan lebih, pelayanan prima dengan biaya terjangkau dan kualitas prima, kualitas premium. Dalam upaya core service ini, kita turun ke desa-desa, ke masyarakat, aras bawah, petani nelayan, yang memang anak-anaknya memiliki kompetensi, kemampuan, dibuktikan dengan nilai prestasi yang meningkat di tingkat SMA, SMK, kemudian kita datangkan mereka ke kampus untuk memberikan pelayanan. Yang berikut lagi adalah tentang penelitian dan pengabdian. Kita juga lakukan di daerah-daerah pedalaman, tujuannya itu hanya adalah untuk mengkaji, meneliti kondisi yang sesungguhnya dialami oleh masyarakat aras bawah dan menengah, kemudian mencari peluang untuk mengakses dan memanfaatkan mereka yang dikategorikan potensial. Nah, ini yang dilakukan oleh kampus UPG, terutama kemarin ketika menjelang program bidik misi dengan kami jatah yang cukup banyak, maka kami memanfaatkan itu. Orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas itu kita manfaatkan untuk memanfaatkan peluang sesuai dengan regulasi dan juga peraturan Kemendikbud. Jadi kita dasarnya adalah di situ. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Bapak Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Bapak David Celan sudah bergabung memberikan informasi bagaimana juga ini pergerakan UPG 1945 Nusa Tenggara Timur di masa sekarang ini new normal, dan juga berkaitan juga dengan bagaimana gerakan sekarang ini yang harus lebih cepat ya, dan juga untuk Anda semuanya yang sementara menyaksikan acara pagi ini bersama dengan Kampus UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sudah menyapa Bapak Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan bagaimana kita melihat akan keberadaan UPG 1945 Nusa Tenggara Timur saat sekarang ini. Dan saya mau menyapa juga Pak Uli ini, beliau ini yang setiap harinya langsung nih Pak Uli sebagai Wakil Rektor yang membidangi untuk akademik dan juga kerohanian. Nah ini berkaitan dengan PMB, berkaitan dengan PMB itu sendiri, ini seperti apa Pak Uli? Baik, terima kasih Bung David. Selamat pagi para pemirsa. Salam sejahtera dan salam beta UPG 45 NTT. Kampus UPG 45 sebenarnya sudah dari tahun lalu, dan tahun ini karena terkait dengan kondisi pandemik COVID-19 yang sementara melanda seluruh belahan dunia, termasuk di NTT di Indonesia, maka ada 2 platform yang sudah kita laksanakan, yaitu yang pertama yaitu dengan pendaftaran secara online, di mana di dalam sistem siakat kami yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, maka kami telah mengecek di bagian akademik, biro akademik itu ternyata yang mendaftar secara online juga peminatnya juga cukup tinggi. Dan kami bersyukur tahun ini pendaftaran melalui jalur secara online, PMB online itu dapat berjalan dengan baik. Sistem ini sudah kami rancang, sudah kami bangun untuk setiap pendaftaran itu langkah demi langkah bisa memenuhi
atau bisa mendaftarkan secara online dengan berbagai persyaratan-persyaratan administrasi yang disyaratkan di dalam peraturan perguruan tinggi, dan itu sudah kita laksanakan, itu sudah berjalan. Yang kedua, kami juga melaksanakan jalur secara offline atau secara langsung bisa mendaftar ke kampus, tentu dengan kita menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap mereka yang datang, para petugas yang melayani juga kami bekali dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, datang dengan cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Dan mereka melakukan proses pendaftaran. Dan sejauh ini pendaftaran yang sudah berjalan sangat berjalan dengan baik. Dan yang satu yang kami bersyukur ya, karena ternyata sampai dengan hari ini minat masyarakat terhadap kampus ini sudah menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat-sangat signifikan. Gitu. Okay. Kalau kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika lembaga ini diuji dengan 1-2 persoalan, dan ternyata dengan kecepatan yang luar biasa, kerjasama tim di bawah arahan pengurus besar PGRI, Badan Penyelenggara Harian, Rektor, dan kami semua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2 tahun, seluruh akreditasi program studi kami sudah terakreditasi. Kemudian akreditasi perguruan tinggi atau APT kami juga sudah terakreditasi. Dan sekarang ini kami mengajukan untuk reakreditasi, dan kalau bisa itu ditingkatkan akreditasinya untuk APT-nya. Oke, baik. Berkaitan dengan sistem pembelajaran saat ini sekarang seperti apa? Ya, karena pandemi ini terjadi ketika antara masa pembelajaran atau masa kalender akademik ini ada di semester genap. Ya, jadi kita tidak bisa hentikan serta-merta. Memang ketika di awal 3 bulan kami semua bekerja di rumah masing-masing. Penerapannya tentu setiap dosen kita sudah kumpulkan, kita informasikan, kita sarankan untuk pembelajaran secara daring, secara online. Medianya macam-macam. Ada yang menggunakan misalnya Google Classroom, Google Hangout Meet, ya, kemudian ada juga menggunakan Zoom, ya, ada juga aplikasi Webex, Cisco, dan sebagainya, dan semua berjalan. Bahkan yang terakhir dengan kemudahan-kemudahan seperti media sosial seperti Facebook yang bisa digunakan layanan virtual meetingnya itu dapat digunakan, grup pada Facebook, grup pada WhatsApp dan seterusnya itu dapat pembelajaran, dan selama itu di capture dan ada bukti pembelajarannya itu dapat digunakan dan diakui oleh pemerintah. Dan kami sudah melakukan pelaporan kepada Dikti melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa, sudah kami laporkan tentang perkembangan pembelajaran secara daring online. Oke, baik. Ini berkaitan dengan tema juga perubahan yang kita percaya. Pergerakannya harus lebih cepat. Iya. Pauli. Ya, salah satu perubahan itu tentu adalah dengan media teknologi. Karena apa? Zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi istilah orang itu gaptek atau tidak bisa. Itu sesuatu yang sebenarnya hanya dijadikan sebagai satu alasan untuk tidak mau mencoba. Saya punya anak kecil di rumah. Ya, saya punya bayi balita, itu umurnya baru 2 tahun. Tapi kalau saya melepaskan HP saya di meja dan dia melihat, dia bisa membuka, bahkan bukannya membuka, dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang secara nalar bahwa anak 2 tahun kok bisa menjalankan teknologi ini. Mengapa kita yang sudah sekolah bahkan tanda kutip dosen lalu enggan atau mungkin sepertinya tidak mau menggunakan teknologi ini? Tidak bisa. Kenapa? Ketika kita tidak mau menggunakan teknologi, sesungguhnya kita akan dijauhkan dari mahasiswa dan ini. Karena sekarang kita lihat di Amerika atau di negara-negara Eropa maju, mahasiswa meninggalkan kampus. Dengan situasi hari ini, mereka lebih cenderung mau menggunakan pembelajaran secara cepat, pembelajaran yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh siapa saja, semua bisa mengakses. Ya, sistem pembelajaran kita sekarang ini adalah sifatnya adalah siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oke, baik. Ini harus kita, dan kebetulan PGRI melalui pengurus besar sedang mempersiapkan, dan kami sedang merancang hari ini sementara diverifikasi sistem pembelajaran yang kita sebut MOOC, dan itu sudah dilakukan di negara-negara maju, bahkan seperti Indonesia maju, Harvard. Dan PGRI sudah melaksanakan ini, Massive Open Online Course PGRI. Jadi itu sudah kita ada di situ. Tanggal 31 kita akan dikeluarkan izin dari kementerian. Kemudian tanggal 17 Agustus akan di-launching oleh pengurus besar. Baik. Dan UPG 45 ada di sana, dan kebetulan pengajar yang pertama, angkatan pertama, saya ada di dalam. Oke, baik. Nah, ini yang selanjutnya juga ini supaya
Artinya perkembangan juga semakin cepat lagi dan proses penerimaan mahasiswa baru ini sampai kapan, Pak Uli? Untuk PMB UPG 45 NTT kami sudah buka dari sejak bulan Maret ya. Online itu Maret sudah kita buka sampai dengan hari ini sudah berjalan hampir 600-an mahasiswa yang sudah mendaftar, bahkan yang sudah kami plotkan untuk beberapa skim penerimaan beasiswa, baik itu bidik misi, skim dari Pemprov, skim dari pemerintah kota sudah kami alokasikan dan itu luar biasa animonya. Dan kami buka sampai dengan akhir Agustus itu kami akan tutup. Karena apa? Karena tanggal 2 September itu sudah kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan termasuk kita sudah menggunakan sistem pembelajaran online MOOC PGRI. Itu dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Karena apa, Bapak David? Tadi kalau mereka semua basis aturan, ya. Karena SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi kita, sudah mengatur 70% itu harus mahasiswa mengambil wajib mata kuliah pada program studinya, dan 30% dia boleh mengambil di luar program studinya. Solusinya adalah MOOC ini. Jadi mahasiswa dari Jakarta, dari Bandung, atau dari Makassar, atau dari Sumatera misalnya mau mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya, di luar prodinya, dia bisa mengakses MOOC ini. Belajar kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Oke, baik. Ini satu pertanyaan sebelum kita closing, Pak Uli. Sangat menarik sekali. Ini berkaitan dengan di UPG sendiri, untuk jurusannya. Jurusan program studi ini ada berapa banyak? Boleh disebutkan juga? Ya, untuk program studi kita, itu rumah besarnya itu adalah ada lima fakultas. Ya. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Jadi 5 fakultas ini dia terdiri dari ada 11 program studi. Ya. Ada 5 prodi di Fakultas FKIP, ya, minta maaf tadi. Fakultas KIP itu ada 5 program studi. Fakultas Hukum ada 1 program studi ilmu hukum. Di Fakultas Pertanian itu ada 1 program studi agroteknologi. Kemudian di Fakultas Ekonomi ada 3 program studi akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Dan Fakultas MIPA itu 1 program studi biologi, dan akreditasinya B. Itu yang kita jaminkan bahwa perguruan tinggi ini memiliki standar standar nasional melalui Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi B. Bahkan perguruan tingginya sudah terakreditasi. Oke, baik. Dan di penghujung jumpa kita pagi ini, Pak Uli, untuk memberikan lagi penyegaran kepada masyarakat juga untuk semua yang mau masuk ke UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Mama, kakak adik, saudara semua, bahwa setiap orang di dunia ini tidak pernah lepas dari persoalan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu. UPG telah membuktikan itu dan dia menjadi perguruan tinggi yang dewasa dan mandiri dan telah menunjukkan kapasitas dan akuntabilitasnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam sejak izin dikeluarkan 2017 sampai detik ini 11 prodi kami terakreditasi B dan akreditasi perguruan tinggi kami juga telah terbit. Ya, sejak tahun lalu sudah terbit akreditasi perguruan tinggi kami, dan saya kira ini waktu yang singkat. Yang kedua, karena prestasi ini maka pemerintah mengganjarnya dengan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah skim beasiswa yang diberikan bagi lembaga ini, yaitu bidik misi. Itu di mana siswa yang tidak mampu ditanggung biayanya seluruh oleh pemerintah, mulai dari semester pertama sampai dengan 8 semester. Itu seluruhnya. Ya, mulai dengan biaya hidup, biaya makan, minum, biaya sekolah, biaya transportasi, ya, dan biaya pembelian buku, itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Total anggaran yang dia bisa simpan kalau dia menabung beasiswa ini ada sekitar 36 juta, ya, 36 juta kalau dia selesai. Jadi dia lulus bukan saja dapat ijazah, transkrip, dan SKPI, tetapi juga dapat biaya dari pemerintah. Mungkin dia mau lanjut studi atau dia mau berwirausaha, menciptakan lapangan baru. Yang kedua, bahwa pemerintah juga memberikan perhatian yang luar biasa, terutama pemerintah pusat dan pemerintah kota itu memberikan skim beasiswa bagi kampus ini. Misalnya contoh, mahasiswa kami yang sekarang ini mereka baru ada yang di semester 2-3, tapi mereka sudah magang di kantor-kantor, di SKPD, bahkan mereka dibiayai. Gitu. Jadi mereka bisa mengaplikasikan ilmu, tetapi mereka juga membiayai. Jadi tidak ada kampus yang seperti ini. Datang belajar, tapi mendapat biaya tambahan hidup, kemudian juga bisa mengaplikasikan ilmunya sepanjang dia berkuliah di kampus UPG. Yang ketiga, program-program penjaminan bagi mahasiswa, terutama mereka yang sakit, mereka yang
misalnya kecelakaan, ya mereka yang wafat itu dijaminkan oleh lembaga ini tanpa mereka harus mengeluarkan uang. Sehingga bapak mama yang menitipkan anak-anak di kampus ini kami sudah jaminkan. Bapak mama tidak usah mikir, anak-anak kami jamin untuk keselamatannya dan kesejahteraan mereka. Ini yang kami harapkan, sehingga kami berharap bahwa masyarakat harus terus membangun kepercayaan dan terus berbondong-bondong menitipkan dan mempercayakan anak-anak untuk bersekolah di tempat ini. Alumni kami sudah membuktikan. Salah satu misalnya seperti Bupati Belu adalah alumni kami. Beliau menunjukkan bahwa dalam wisuda terakhir, dalam testimoni dalam wisuda itu, mereka menyampaikan bahwa saya tidak pernah berpikir ketika 5 tahun lalu saya jadi mahasiswa, ternyata setelah selesai saya bisa melakukan apa saja, termasuk saya bisa jadi bupati. Oke, baik. Itulah perubahan yang kita percaya ya, Pak Uli. Ini semangat yang baru di keadaan sekarang ini, di era new normal, pemirsa. Untuk kebersamaan kita juga, semoga setelah ini banyak juga yang langsung nih kepo di media sosialnya UPG 1945 Nusa Tenggara Timur ya, untuk mau mendaftar. Dan jangan ragu-ragu lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi ya. Mumpung ini pendaftarannya masih dibuka sampai bulan Agustus. Jadi buruan untuk mendaftarkan diri Anda masuk ke UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Uli sudah berbagi informasi berkaitan dengan UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk Anda pemirsa, tadi ada Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung by phone juga untuk kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa.